Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Rahmaudayanti, kelas Perbankan Syariah G dengan NIM 4022000163, kelompok 5 Praktik Mikrobank Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana skema pembiayaan akad IMPT Bilbai dan analisis 5C 1S dan serta alasan kenapa nasabah kami di ACC dalam pembiayaan ini. Akad IMPT Bilbai ialah akad gabungan dari dua akad ijaroh dan juga akad bai atau jual beli. Akad ijaroh sendiri ialah akad pemindahan hak guna barang atas jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan akad bai atau jual beli yaitu jual beli antara barang dengan barang atau pertukaran antara barang dengan uang. Jadi dapat disimpulkan akad IMPT Bilbai ialah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna transaksi ini sejenis perpaduan antara kontrak sewa dan jual beli atau hibah, di mana akad sewa diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Selanjutnya, tahapan skema pembiayaan IMPT Bilbai. Yang pertama, Bank Syariah dan juga nasabah melakukan negosiasi dengan perjanjian akad ijaroh mutahiyah bitamlik. Dalam negosiasi dijelaskan bagaimana objek sewa, jangka waktu sewa, rencana pembiayaan, biaya sewa, dan juga angsuran. Yang kedua, Bank Syariah menyediakan objek sewa yang akan digunakan dan diserahkan kepada nasabah. Yang ketiga, nasabah menggunakan barang yang disewakan berdasarkan kesepakatan kontrak. Setelah menerima objek sewa, nasabah mulai melaksanakan pembayaran atas biaya sewa dan angsuran pembiayaan yang telah disepakati. Setelah akad selesai, maka Bank Syariah sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik barang kepada nasabah. Selanjutnya, analisis 5C plus 1S. Yang pertama, karakter atau watak, berarti suatu keyakinan terhadap sifat seseorang yang akan diberikan pinjaman tersebut benar-benar dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan, yang semua itu dapat menjadi ukuran kemauan nasabah untuk membayar. Nasabah kami kali ini memiliki kepribadian yang jujur, baik, tanggung jawab, serta tidak pernah memiliki masalah pinjaman dengan pihak lain. Setelah analisis karakter yang sudah dilakukan, hal yang perlu dilakukan dalam kelompok kami yaitu capacity. Capacity atau kemampuan berarti kemampuan seseorang dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya sudah diketahui oleh perwakilan kelompok kami, yaitu kemampuan usaha akan memberikan kejelasan kepada hasil analisis sampai sebatas mana jumlah besar atau kecilnya pendapatan seorang usaha dari waktu ke waktu. Capacity ini bertujuan untuk menganalisis seberapa kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya dan membayar angsuran pembiayaan. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan juga wawancara dengan pihak nasabah dan kelompok kami mampu membayar angsuran untuk pembiayaan. Kemudian selanjutnya kolateral. Kolateral merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dari pihak bank baik itu bersifat fisik maupun non-fisik. Pihak bank harus memperhatikan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Pada akad ijarah IMPT yang kami lakukan ini, tidak ada jaminan. Selanjutnya, condition of economy, yaitu keadaan usaha nasabah. Usaha nasabah baru saja dirintis pada tahun 2021 yang sampai sekarang masih banyak diminati oleh pembeli.
langganannya baik dalam membeli seblak maupun minuman yang banyak sekali variasinya, seperti Pop Ice, Nutrisari, Bang Bang, Good Day, Thai Tea, dan bisa request panas maupun dingin sesuai dengan permintaan konsumen sehingga dapat menambah daya tarik pembeli. Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya condition of economy yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu bertujuan untuk menilai layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan. Yang terakhir, analisis syariah. Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah, serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasar prinsip syariah. Setelah melakukan analisis dan juga wawancara kepada calon nasabah kami, ternyata calon nasabah kami memiliki usaha yang bagus dan tidak bertentangan dengan syariah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya nasabah kami telah di-ACC dalam pembiayaan tersebut karena telah memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan. Itu tadi penjelasan skema pembiayaan akad IMPT Bilbai dan juga analisis pembiayaan menggunakan 5C1S dan alasan kenapa nasabah kami bisa di-ACC dalam pembiayaan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.